Dunia saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan bagi sejarah panjang umat manusia di masa depan. Kita seringkali merasa bahwa setiap hari berlalu begitu saja dengan berita yang serupa tentang konflik dan krisis ekonomi. Namun jika kita menarik diri sejenak dari kebisingan arus informasi harian, kita akan melihat sebuah pola yang lebih besar. Peradaban global sedang mengalami pergeseran tektonik yang belum pernah terjadi sejak berakhirnya Perang Besar di abad ke-20. Struktur yang selama ini menjaga stabilitas dunia mulai menunjukkan retakan yang sangat dalam di berbagai sektor kehidupan kita semua. Kita melihat bagaimana tatanan lama mulai memudar, sementara tatanan baru belum benar-benar terbentuk dengan bentuk yang jelas dan pasti. Ketidakpastian ini menciptakan sebuah ruang kosong yang dipenuhi oleh ambisi para aktor besar dunia untuk saling mendominasi. Pertanyaan mendasar mengenai kemana arah peradaban kita ini bukan lagi sekadar wacana akademis bagi para pengamat politik. Ini adalah pertanyaan yang akan menentukan kualitas hidup miliaran orang dalam beberapa dekade yang akan datang dari sekarang. Kita sedang menyaksikan sebuah proses transisi yang sangat kompleks, di mana teknologi dan ambisi manusia saling bertabrakan. Setiap kebijakan yang diambil di pusat-pusat kekuasaan dunia saat ini memiliki dampak domino yang sangat luas dan cepat. Kecepatan perubahan ini seringkali melampaui kemampuan kita sebagai individu untuk memproses apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dunia sedang bergerak menuju sebuah titik di mana kerja sama global menjadi semakin sulit untuk dicapai secara konsensus. Ego nasionalisme kembali bangkit dengan narasi yang lebih tajam dan seringkali bersifat eksklusif bagi kepentingan kelompok tertentu. Kita berada dalam sebuah era di mana informasi menjadi senjata dan kebenaran menjadi sesuatu yang sangat subjektif bagi setiap orang. Pergeseran kekuasaan dari barat ke timur bukan lagi sekadar prediksi, melainkan sebuah realitas yang sedang berlangsung setiap harinya. Namun transisi kekuasaan ini jarang sekali berlangsung dengan damai tanpa adanya gesekan yang sangat berarti di lapangan. Ketegangan yang kita rasakan saat ini adalah manifestasi dari penyesuaian besar dalam struktur kekuasaan global yang sudah sangat tua. Masa depan tidak lagi bisa diprediksi hanya dengan melihat statistik pertumbuhan ekonomi atau kekuatan militer konvensional semata. Ada elemen-elemen baru yang masuk ke dalam sistem global kita, seperti kecerdasan buatan dan perubahan iklim yang ekstrem. Elemen-elemen ini memaksa kita untuk mendefinisikan ulang apa artinya menjadi sebuah bangsa yang berdaulat di era modern. Kita tidak bisa lagi berpaling dari kenyataan bahwa ketergantungan antar negara telah menciptakan kerentanan yang sangat besar. Satu krisis di sebuah titik di peta dunia bisa memicu krisis finansial atau logistik di belahan dunia lainnya. Inilah dinamika yang sedang kita hadapi saat ini, di mana stabilitas hanyalah sebuah ilusi yang sangat rapuh. Mari kita melihat lebih dalam pada lapisan-lapisan perubahan yang sedang menyusun wajah baru dunia kita yang penuh teka-teki. Narasi ini akan mencoba membedah realitas tersebut dengan kepala dingin dan analisis yang jernih tanpa adanya bias emosional. Fokus kita adalah memahami pola besar yang sedang menggerakkan roda sejarah ke arah yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Jika kita memperhatikan kondisi dunia saat ini secara menyeluruh, kita akan menemukan sebuah paradoks yang sangat mencolok dan membingungkan. Di satu sisi manusia memiliki akses teknologi yang paling maju dalam sejarah, namun di sisi lain kerentanan kita juga meningkat. Ekonomi global yang selama ini dibanggakan sebagai mesin pertumbuhan mulai menunjukkan gejala kelelahan yang sangat serius di banyak negara.
Inflasi yang persisten dan ketimpangan pendapatan telah menciptakan ketegangan sosial yang tersembunyi di bawah permukaan masyarakat yang terlihat tenang. Banyak negara besar kini lebih fokus pada proteksionisme daripada mempromosikan perdagangan bebas yang dulu dianggap sebagai kunci kemakmuran bersama. Pergeseran paradigma ini menandakan berakhirnya era globalisasi yang tanpa hambatan, seperti yang kita kenal beberapa dekade yang lalu. Sekarang setiap negara berusaha untuk mengamankan rantai pasokan mereka sendiri, bahkan jika itu berarti harus memutus hubungan dengan mitra lama. Perubahan kebijakan ini menciptakan blok-blok ekonomi baru yang saling bersaing ketat untuk memperebutkan sumber daya alam yang semakin terbatas. Kita melihat bagaimana komoditas energi dan pangan telah menjadi instrumen politik yang sangat kuat untuk menekan lawan bicara di meja diplomasi. Kondisi ini diperparah dengan utang global yang mencapai titik tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah ekonomi modern manusia. Sistem keuangan internasional sedang berada di bawah tekanan besar untuk menyesuaikan diri dengan realitas politik yang sangat dinamis dan cair. Bank sentral di berbagai belahan dunia harus melakukan manuver yang sangat berisiko untuk menjaga nilai mata uang dan stabilitas pasar. Sementara itu, masyarakat kelas menengah di banyak negara mulai merasakan penurunan daya beli yang cukup signifikan dan sangat mengkhawatirkan. Protes massa mengenai biaya hidup menjadi pemandangan yang semakin umum terjadi di kota-kota besar, baik di negara maju maupun berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan yang mendalam terhadap cara sistem ekonomi global saat ini bekerja untuk rakyat kecil. Institusi internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua kini tampak semakin tidak berdaya untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar negara. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan seringkali hanya menjadi retorika, tanpa adanya implementasi yang nyata dan mengikat di lapangan yang sebenarnya. Melemahnya peran lembaga multilateral ini menciptakan ketidakpastian hukum dan keamanan di tingkat internasional yang sangat berbahaya bagi semua. Setiap negara kini merasa harus berdiri sendiri dan memperkuat diri tanpa bisa terlalu mengandalkan bantuan dari komunitas internasional secara kolektif. Sentimen nasionalisme yang sempit mulai menggantikan semangat kerjasama global yang pernah menjadi fondasi perdamaian dunia selama ini. Narasi mengenai kedaulatan menjadi alasan utama untuk melakukan tindakan-tindakan sepihak yang seringkali merugikan stabilitas kawasan secara luas. Kita juga melihat bagaimana krisis kesehatan global beberapa waktu lalu telah mengubah cara pandang kita terhadap keamanan nasional yang sejati. Keamanan bukan lagi hanya soal senjata, tetapi juga soal ketahanan pangan dan sistem kesehatan yang mampu menghadapi ancaman yang tidak terlihat. Namun ironisnya pelajaran dari krisis tersebut tampaknya cepat terlupakan di tengah persaingan geopolitik yang kembali memanas dengan sangat hebat. Fokus anggaran negara-negara besar kini kembali beralih pada penguatan sektor pertahanan dan modernisasi persenjataan yang sangat mahal biayanya. Hal ini mengurangi ruang bagi investasi pada pembangunan manusia dan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas saat ini. Lingkungan hidup juga menjadi korban dari ambisi pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan di tengah persaingan global yang sangat sengit. Meskipun ada komitmen untuk transisi energi hijau, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketergantungan pada bahan bakar fosil masih sangat kuat. Persaingan untuk menguasai mineral kritis yang dibutuhkan bagi teknologi masa depan justru memicu konflik baru di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya. Inilah gambaran dunia saat ini, sebuah tempat yang penuh dengan kontradiksi antara kemajuan teknologi
dan kemunduran dalam nilai kerja sama. Kita sedang berada dalam masa di mana setiap keputusan kecil dari seorang pemimpin bisa berakibat fatal bagi jutaan orang lainnya. Ketidakstabilan ini bukan lagi sebuah anomali, melainkan telah menjadi sebuah norma baru dalam hubungan internasional yang kita saksikan setiap hari. Memahami kondisi ini memerlukan perspektif yang luas dan ketenangan dalam melihat data serta fakta yang muncul ke permukaan publik secara luas. Kita harus bersiap menghadapi masa depan yang mungkin akan jauh lebih keras dan kompetitif daripada masa-masa yang telah kita lalui. Dunia tidak sedang diam, tetapi sedang bergolak mencari keseimbangan baru yang mungkin akan memakan waktu sangat lama untuk tercapai sepenuhnya. Ketegangan geopolitik saat ini telah mencapai level yang mengingatkan kita pada masa-masa paling kelam dalam sejarah hubungan internasional modern. Persaingan antara kekuatan besar bukan lagi sekadar retorika di podium, tetapi sudah merambah ke tindakan nyata yang sangat provokatif. Kita melihat bagaimana perbatasan-perbatasan lama kembali menjadi titik panas yang bisa meledak kapan saja, tanpa adanya peringatan yang cukup jelas. Diplomasi yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mencegah konflik tampaknya mulai kehilangan taji di hadapan ambisi kekuasaan yang besar. Garis-garis merah yang ditarik oleh masing-masing negara seringkali dilanggar sehingga menciptakan risiko salah kalkulasi yang sangat fatal bagi perdamaian. Kehadiran militer di wilayah-wilayah strategis seperti jalur perdagangan laut internasional kini semakin padat dan penuh dengan ketegangan yang sangat tinggi. Latihan militer skala besar menjadi pesan yang dikirimkan secara terbuka untuk menunjukkan kesiapan berperang jika kepentingan nasional masing-masing terancam. Aliansi militer lama diperkuat sementara aliansi baru mulai terbentuk sebagai respons terhadap persepsi ancaman yang semakin nyata dan mendesak saat ini. Kita tidak lagi berbicara tentang perang konvensional di satu titik, tetapi tentang potensi konflik yang bisa menyebar ke berbagai kawasan. Persaingan ini juga melibatkan perebutan pengaruh di negara-negara dunia ketiga yang memiliki posisi geografis yang sangat penting dan strategis bagi mereka. Bantuan ekonomi dan investasi infrastruktur seringkali digunakan sebagai alat untuk mengikat loyalitas politik suatu negara terhadap kekuatan besar tertentu. Hal ini menciptakan polarisasi di tingkat global, di mana negara-negara kecil seringkali terjepit di antara dua kepentingan raksasa yang saling bertabrakan. Ruang untuk netralitas menjadi semakin sempit bagi negara-negara yang ingin tetap berdiri di luar persaingan blok kekuasaan yang sedang terjadi. Di balik semua pergerakan militer tersebut terdapat perebutan kontrol atas teknologi strategis yang akan mendominasi masa depan peradaban manusia secara utuh. Siapapun yang menguasai standar teknologi global akan memiliki kekuatan untuk mendikte aturan main dalam ekonomi dan keamanan dunia di masa depan. Ketegangan ini juga merembet ke ruang angkasa yang kini menjadi medan persaingan baru bagi negara-negara maju untuk menancapkan pengaruh mereka masing-masing. Satelit-satelit militer dan komunikasi menjadi target yang sangat rentan dalam skenario konflik modern yang mungkin akan melibatkan serangan sibermasif. Ketakutan akan terjadinya perang besar kembali menghantui pemikiran para analis dan pemimpin dunia yang masih memiliki akal sehat dan nurani. Namun di sisi lain, dorongan untuk menjadi yang terkuat seringkali mengalahkan pertimbangan mengenai kemanusiaan dan keberlangsungan hidup planet kita ini. Kita melihat bagaimana fakta-fakta pengendalian senjata mulai diabaikan satu demi satu oleh negara-negara pemilik kekuatan nuklir yang paling besar di dunia. Hal ini menciptakan sebuah perlombaan senjata baru yang jauh lebih kompleks dan berbahaya
karena melibatkan teknologi yang sangat canggih dan cepat. Kepastian mengenai perdamaian kini menjadi sebuah barang mewah yang sulit ditemukan di tengah tumpukan mesiu dan ego para pemimpin dunia. Dunia internasional seolah kehilangan kompas moral yang mampu menahan laju agresivitas bangsa-bangsa untuk saling mendominasi satu sama lain dengan kekuatan. Perundingan damai yang dilakukan seringkali hanya menjadi sarana untuk mengulur waktu demi mempersiapkan kekuatan militer yang jauh lebih besar lagi. Kepercayaan antar negara berada pada titik terendah yang pernah ada sejak berakhirnya era Perang Dingin yang penuh dengan kecemasan itu. Setiap gerak-gerik militer di lapangan dipantau dengan penuh kecurigaan yang bisa memicu reaksi balasan yang jauh lebih keras dan mematikan. Kita sedang menyaksikan sebuah permainan catur global yang sangat berbahaya, di mana setiap langkah bisa berarti kehancuran bagi banyak pihak. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada aspek militer, tetapi juga menghancurkan rasa aman dan stabilitas psikologis masyarakat dunia secara umum. Orang-orang mulai mempertanyakan apakah stabilitas yang mereka nikmati selama ini hanyalah sebuah jeda singkat sebelum badai besar yang sesungguhnya datang. Geopolitik hari ini bukan lagi soal batas wilayah fisik semata, tetapi soal siapa yang berhak menentukan masa depan umat manusia. Inilah realitas pahit yang harus kita hadapi saat melihat peta dunia yang kini penuh dengan titik-titik merah potensi konflik besar. Kita harus memahami bahwa perdamaian memerlukan upaya yang jauh lebih keras daripada sekadar menandatangani selembar kertas perjanjian di atas meja. Tanpa adanya niat tulus untuk saling menghargai kedaulatan, maka dunia akan terus berjalan menuju jurang kehancuran yang sangat dalam dan gelap. Memasuki era modern, peperangan tidak lagi hanya terjadi di medan tempur fisik dengan senjata api dan ledakan bom yang menggelegar. Bentuk peperangan baru telah muncul di balik layar komputer dan pusat data yang terletak ribuan kilometer dari garis depan yang terlihat. Teknologi telah mengubah esensi dari konflik di mana serangan siber kini mampu melumpuhkan infrastruktur vital sebuah negara tanpa satu peluru pun ditembakkan. Kita berbicara tentang perang non-militer yang menargetkan sistem perbankan, jaringan listrik, dan pusat komunikasi yang menjadi urat nadi kehidupan modern. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi senjata baru yang sangat efisien dalam menyebarkan disinformasi untuk memecah belah opini masyarakat luas. Algoritma yang canggih dapat digunakan untuk memanipulasi emosi publik dan menciptakan ketidakstabilan politik dari dalam sebuah negara yang berdaulat secara sah. Ini adalah perang persepsi di mana kebenaran menjadi sangat sulit dibedakan dari kebohongan yang dirancang dengan sangat rapi dan sistematis. Selain itu, penguasaan atas rantai pasokan semikonduktor dan chip canggih telah menjadi pusat dari persaingan kekuatan global saat ini di dunia. Tanpa akses ke teknologi ini, sebuah negara akan tertinggal dalam inovasi militer dan ekonomi yang sangat krusial bagi keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, perang dagang di sektor teknologi bukan sekadar soal keuntungan bisnis, tetapi soal supremasi keamanan nasional yang sangat mendasar. Drone otonom dan sistem persenjataan robotik kini mulai menggantikan peran manusia dalam melakukan misi-misi yang sangat berbahaya dan berisiko tinggi. Penggunaan teknologi ini menimbulkan pertanyaan etika yang sangat berat mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keputusan hidup dan mati di lapangan. Di sisi lain, ketergantungan kita pada ruang digital membuat kita semua menjadi target yang sangat mudah bagi para aktor jahat di internet. Pencurian data skala besar dan sabotase sistem informasi
telah menjadi alat yang lazim digunakan dalam persaingan antar negara saat ini di dunia. Kita berada dalam kondisi perang permanen di ruang siber yang jarang sekali disadari oleh masyarakat umum karena sifatnya yang tidak terlihat. Keamanan siber bukan lagi menjadi tanggung jawab Departemen IT semata, melainkan telah menjadi pilar utama dalam strategi pertahanan sebuah negara modern. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa kini memiliki kekuatan yang terkadang melebihi kekuatan sebuah negara kecil dalam hal pengaruh dan kontrol data. Hubungan antara sektor swasta teknologi dan pemerintah menjadi sangat erat dalam upaya untuk menjaga keunggulan kompetitif di tingkat global yang luas. Inovasi teknologi yang seharusnya bertujuan untuk kemaslahatan manusia kini seringkali diprioritaskan untuk kepentingan intelijen dan pengawasan massa secara masif. Kita melihat bagaimana teknologi pengenalan wajah dan pemantauan data pribadi digunakan untuk mengontrol populasi dengan cara yang sangat invasif dan menakutkan. Di masa depan, siapapun yang memiliki data paling banyak akan memiliki kemampuan untuk memprediksi dan mengarahkan perilaku manusia secara kolektif. Inilah wajah dari perang non-militer yang sedang berlangsung di sekitar kita saat ini tanpa kita sadari sepenuhnya dampak jangka panjangnya. Dampaknya mungkin tidak langsung merobohkan gedung, tetapi bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan tatanan sosial yang ada saat ini. Kecepatan perkembangan teknologi ini jauh melampaui kemampuan hukum dan regulasi internasional untuk mengatur penggunaannya agar tetap selaras dengan nilai kemanusiaan. Kita sedang berlomba dengan waktu untuk memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat bagi kemajuan, bukan instrumen bagi kehancuran peradaban kita sendiri. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana menjaga integritas kemanusiaan di tengah kepungan mesin dan algoritma yang semakin dingin dan tanpa perasaan moral. Dunia masa depan akan ditentukan oleh seberapa bijak kita mengelola kekuatan teknologi yang sangat besar ini agar tidak berbalik menyerang penciptanya sendiri. Inilah realitas baru yang harus kita pahami sebagai bagian dari dinamika global yang terus berubah dengan sangat cepat dan tidak terduga. Pada akhirnya, semua dinamika geopolitik dan kemajuan teknologi yang kita bicarakan akan berujung pada satu titik, yaitu dampak nyata bagi manusia. Di balik angka-angka statistik dan peta kekuatan militer, terdapat miliaran individu yang hanya ingin hidup dengan tenang dan berkecukupan setiap harinya. Namun kenyataannya adalah bahwa ketidakstabilan global ini telah menciptakan beban psikologis dan ekonomi yang sangat berat bagi masyarakat umum di seluruh dunia. Ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan di tengah otomatisasi membuat banyak orang merasa terancam dan kehilangan arah dalam menjalani kehidupan mereka. Rasa cemas terhadap kemungkinan terjadinya konflik besar menciptakan ketegangan mental yang menurunkan kualitas hidup dan kebahagiaan manusia secara keseluruhan saat ini. Kita melihat bagaimana polarisasi politik telah merusak hubungan antar teman dan keluarga hanya karena perbedaan pandangan yang dipicu oleh informasi di media sosial. Empati tampaknya menjadi barang langka di dunia yang semakin kompetitif dan keras ini, di mana setiap orang merasa harus berjuang sendiri. Masyarakat di berbagai belahan dunia mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin mereka yang dianggap lebih mementingkan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyatnya sendiri. Krisis identitas juga muncul ketika nilai-nilai tradisional berbenturan dengan arus modernisasi yang sangat cepat dan terkadang terasa sangat asing bagi mereka. Migrasi besar-besaran akibat konflik dan perubahan iklim menciptakan tantangan sosial baru yang seringkali memicu sentimen xenofobia dan kebencian terhadap sesama. Orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka
demi keselamatan, seringkali menghadapi kenyataan pahit di tempat baru yang tidak selalu menyambut mereka dengan tangan terbuka. Di kota-kota besar, kita melihat manusia yang semakin terasing satu sama lain, meskipun mereka hidup berdampingan secara fisik dalam jarak yang sangat dekat. Tekanan hidup yang tinggi membuat banyak orang terjebak dalam siklus kerja yang melelahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang semakin mahal harganya. Anak-anak muda sekarang harus menghadapi dunia yang jauh lebih kompleks dan tidak pasti dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh generasi orang tua mereka sebelumnya. Mereka dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang tidak pernah berhenti sambil tetap menjaga kewarasan mental di tengah banjir informasi. Namun di tengah semua kesulitan ini kita juga melihat adanya daya tahan manusia yang luar biasa dalam menghadapi berbagai macam krisis global. Komunitas-komunitas kecil mulai terbentuk untuk saling membantu dan mencari solusi mandiri terhadap masalah yang mereka hadapi di lingkungan mereka masing-masing. Ada gerakan untuk kembali ke nilai-nilai lokal dan gaya hidup yang lebih berkelanjutan sebagai respons terhadap ketidakteraturan sistem global yang ada. Manusia secara alami selalu mencari cara untuk terhubung dan menemukan makna di tengah kekacauan yang sedang terjadi di sekitar mereka saat ini. Keinginan untuk perdamaian dan keadilan tetap menjadi api yang menyala di hati banyak orang, meskipun terkadang redup oleh narasi kebencian yang ada. Kita harus menyadari bahwa nasib kita semua saling terikat satu sama lain, terlepas dari batas negara atau perbedaan ideologi politik yang kita anut. Apa yang terjadi pada seorang petani di sebuah desa terpencil bisa memiliki dampak pada harga pangan di supermarket kota besar di belahan dunia lain. Kesadaran akan keterhubungan ini seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk lebih peduli terhadap kondisi manusia secara global tanpa adanya sekat perbedaan. Namun seringkali ego dan ketakutan menutup mata kita dari kenyataan bahwa kita semua berada dalam satu perahu yang sama di samudra ini. Dunia yang sedang menuju ke arah yang tidak pasti ini memerlukan lebih banyak solidaritas kemanusiaan daripada sekadar retorika politik yang kosong dan hambar. Jika kita tidak bisa menjaga empati terhadap sesama, maka kemajuan teknologi dan kekuatan militer hanya akan menjadi alat untuk mempercepat kehancuran kita sendiri. Inilah saatnya bagi kita untuk kembali merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup ini, di tengah segala hiruk-pikuk perubahan dunia. Kemanusiaan harus tetap menjadi pusat dari segala kebijakan dan inovasi yang kita lakukan agar masa depan tetap memiliki ruang bagi kehidupan. Setelah meninjau berbagai lapisan realitas yang menyusun dunia kita saat ini, muncul sebuah pertanyaan besar tentang kemana sebenarnya kita sedang melangkah. Apakah kita sedang menuju sebuah era kegelapan baru yang penuh dengan konflik, ataukah ini hanyalah rasa sakit dari kelahiran sebuah tatanan baru? Sejarah manusia telah membuktikan berkali-kali bahwa kita memiliki kemampuan untuk bangkit dari puing-puing kehancuran dan membangun sesuatu yang lebih baik. Namun untuk mencapai itu kita memerlukan keberanian untuk mengakui kesalahan dalam cara kita mengelola planet ini dan hubungan antar sesama manusia. Kita tidak bisa terus menjalankan sistem yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda di tengah tantangan yang sudah jauh berubah saat ini. Perlu adanya pergeseran kesadaran kolektif dari keinginan untuk mendominasi menjadi keinginan untuk berkolaborasi demi keberlangsungan hidup jangka panjang bagi semuanya. Masa depan dunia bukanlah sesuatu yang sudah tertulis secara kaku di dalam buku takdir, melainkan sesuatu yang kita bentuk melalui tindakan kita hari ini.
Setiap keputusan yang diambil oleh setiap individu sekecil apapun memiliki kontribusi terhadap arah besar yang akan diambil oleh peradaban manusia ini. Kita harus belajar untuk melihat melampaui kepentingan jangka pendek dan mulai memikirkan warisan apa yang akan kita tinggalkan bagi generasi mendatang nanti. Dunia sedang menuju ke arah yang penuh dengan tantangan, namun di dalam tantangan tersebut selalu terdapat peluang untuk melakukan transformasi yang luar biasa hebat. Kita mungkin tidak bisa mengontrol semua variabel geopolitik atau kecepatan kemajuan teknologi yang sangat masif dan cepat tersebut terjadi sekarang. Namun kita memiliki kontrol penuh atas cara kita merespon semua itu dengan integritas dan kemanusiaan yang tetap terjaga di dalam diri kita masing-masing. Jangan biarkan ketakutan menjadi satu-satunya kompas yang mengarahkan hidup kita di tengah ketidakpastian global yang sedang melanda dunia saat ini secara merata. Kita perlu tetap memiliki harapan yang realistis dan didasari oleh pemahaman yang mendalam mengenai realitas yang sedang terjadi di depan mata kita semua. Dunia sedang mencari keseimbangan baru, dan kita semua adalah bagian dari proses pencarian tersebut, baik kita menyadarinya atau tidak dalam keseharian kita. Perjalanan menuju masa depan mungkin akan terasa sangat berat dan penuh dengan rintangan yang tidak terduga di sepanjang jalan yang kita lalui bersama ini. Namun dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keadilan, kita bisa berharap untuk menemukan jalan keluar dari labirin krisis global ini. Mari kita terus mengamati dengan kritis, namun tetap tenang dalam menghadapi setiap perubahan yang datang silih berganti di panggung dunia yang luas ini. Kemana dunia sedang menuju pada akhirnya akan sangat bergantung pada seberapa banyak dari kita yang masih peduli terhadap nasib sesama umat manusia. Pengetahuan adalah kekuatan, namun kebijaksanaan adalah kunci untuk menggunakan kekuatan tersebut demi kebaikan yang lebih besar bagi seluruh penghuni bumi ini. Kita menutup narasi ini dengan sebuah pengingat bahwa di balik kegelapan malam selalu ada janji akan datangnya cahaya matahari yang baru di ufuk timur. Masa depan masih merupakan sebuah misteri yang harus kita hadapi dengan kepala tegak dan hati yang jernih tanpa adanya keraguan yang melumpuhkan langkah kita. Tetaplah waspada, tetaplah terinformasi, dan yang terpenting tetaplah menjaga api kemanusiaan agar terus menyala di tengah badai perubahan dunia yang dahsyat